Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk mempresentasikan tentang struktur organisasi dan pembagian kerja di dalam organisasi. Perkenalkan, saya Esther Mesyafiah, kelas manajemen 211A. Sebelumnya, pengertian organisasi ini adalah merupakan wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang atau lebih dari satu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran bersama. Kemudian pembagian kerja menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu. Kemudian struktur organisasi dapat dikatakan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Kemudian di dalam organisasi ini terdapat 3 elemen, yaitu pertama kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Kompleksitas adalah paduan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi, termasuk spesialisasi dan pembagian kerja. Kemudian formalisasi, sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Kemudian sentralisasi, yaitu mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengambilan keputusan, sentralisasi atau desentralisasi. Proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber-sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Aspek utama proses penyusunan struktur organisasi ini ada dua, yaitu satu, departementalisasi, yaitu pengelompokan kerja, kemudian pembagian kerja, yaitu pemerincian tugas pekerjaan. Struktur organisasi atau desain organisasi, mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, yaitu menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi, yaitu yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan, kemudian teknologi yang digunakan, lalu anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, dan terakhir yaitu ukuran organisasi. Di sini ada bagan organisasi yang terdiri dari owner, manager, leader pragmatik, desain grafis, content editor, leader service, dan tim service. Di sini saya akan membahas satu-satu tugas dari setiap jabatan dari bagian yang telah saya sampaikan di atas tadi, yaitu yang pertama, tugas owner, yaitu pemegang kendali penuh atas perusahaan. Kemudian manajer, yaitu memegang kendali atas sumber daya manusia sekaligus memegang pemasaran produk dan memantau pasar. Kemudian leader pragmatik, yaitu bertujuan mengatur upload dan sortir pada aplikasi pragmatik dan menghandle staf pragmatik. Kemudian leader service, yang bertugas kepala bagian yang bertanggung jawab memimpin pelatihan dan servis handphone dan menghandle staff service. Kemudian tim service, yaitu menghandle orderan servis handphone dari customer. Kemudian desain grafis, yaitu menghandle desain untuk kebutuhan marketing pragmatik. Dan terakhir yaitu content editor, yang bertugas untuk menghandle isi konten dalam pragmatik. Baik, demikian hasil presentasi saya tentang struktur organisasi. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan.
Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.